Makanya yang dipergunakan kita tentara. Karena kita harus naik ke atas gunung, sumber air, mapas hutan segala macam, ya itu biasa. Bahwa kehadirannya kita TNI harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tingkatkan kemanunggalan TNI dan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat setia hingga akhir Sultan Hasanuddin Podcast? Bertemu lagi dengan saya Letu CHK Kuat Prati Uloli. Pada hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber saya yang merupakan salah satu komandan Korem yang berada di jajaran Kodam 14 Hasanuddin dan Koremnya berada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Langsung saja kita sapa narasumber kita pada hari ini, Komandan Korem 143 Halu oleh Brigadir Jenderal TNI Raden Wahyu SIP M. Han. Mohon izin, selamat pagi Komandan. Selamat pagi Mbak. Siap izin Komandan, bagaimana kabarnya Komandan? Baik, sehat. Alhamdulillah, kelihatan segar bugar izin Komandan. Siap. Sama ya Mbak ya. Siap. Izin Komandan, sebelum kita mulai pembahasan atau topik kita pada hari ini, mungkin berkenan menyapa sahabat setia hingga akhir dan sembari sekaligus untuk memperkenalkan diri dan menceritakan pengalaman kerja Komandan sebelum berdinas di Korem 143 Halu Oleo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat pagi sahabat setia hingga akhir. Saya Brigadir Jenderal TNI Wahyu Sugiarto, Komandan Korem 143 Halu Oleo. Saya lulusan Akademi Militer tahun 1992. Pertama saya berdinas di Sulawesi ini juga, di Kodam 7 Wirabuana, di Batalion 711, kemudian di Kodim Poso. Selanjutnya setelah Selapa tahun 2001, saya bergeser ke Pusat Pendidikan Infanteri di Bandung. Tahun 2006 saya melaksanakan Direktur Squad, kemudian berdinas di jajaran Kodam 4 sebagai Kasiop Korem 073 Makutarama, kemudian dan Yonif 408 Raider, kemudian dan Dodiklatpur Rindam 4 di Ponorogo, juga sebagai Komandan Kodim 0725 di Sragen, kemudian menjadi Waas. Selanjutnya saya pindah ke Papua, menjabat sebagai asisten logistik di Papua. Kemudian kami melaksanakan pendidikan Sesko TNI tahun 2015. Kemudian penempatannya kami ditempatkan di Pusat Kesejahteraan Infanteri. Setelah dari Pusat Kesejahteraan Infanteri, kami bergeser sebagai Komandan Korem 02 Pantai Timur. Selanjutnya kami mendapat promosi untuk menjabat sebagai Wadan Pustiker, kemudian melaksanakan pendidikan Lemhanas. Selanjutnya ditempatkan sebagai Komandan Resimen Siswa di Secapa Angkatan Darat. Kemudian 2024 bulan Mei tepatnya kami ditempatkan sebagai Komandan Korem 143 Halu Oleo sampai dengan sekarang. Wah, berarti Komandan sudah berdinas hampir di wilayah Indonesia. Ya, untuk pulau-pulau besar, Jawa, Sumatera, Sulawesi, Papua sudah. Kalau untuk Kalimantan mungkin berdinas sebagai organik belum. Tetapi saya di Kalimantan juga beberapa kali melaksanakan tugas pada saat saya masih di Mabesat, pelaksanaan sebagai tim serapan gabah, juga tim werving. Siap. Wah, berarti tugasnya Komandan sudah luar biasa. Mohon izin Komandan berkaitan dengan program pemerintah pusat, yaitu seperti makan bergizi gratis, luas tambah tanam, dan sergap serapan gabah petani yang tentunya melibatkan TNI dalam mensukseskan program tersebut. Bagaimana pelaksanaannya di wilayah Korem 143 Halu Oleo Komandan? Baik, ya Mbak Tiwi, jadi memang tugas-tugas yang dilaksanakan MBG, LTT, serapan gabah itu juga masuk ke dalam tugas peran kita dalam operasi militer selain perang untuk membantu program pemerintah. Mungkin perlu saya jelaskan untuk yang pertama tadi makan bergizi gratis, untuk mendukung program nasional makan bergizi gratis. Sebenarnya untuk Korem 143 ini sudah melaksanakan bahkan sebagai pilot project dimulai pada bulan Mei. Jadi kita menyiapkan lahan di lahannya kita untuk membuat dapur sebagai pilot project. Kemudian pelaksanaan berikutnya tentunya kita melibatkan juga stakeholder yang ada di wilayah, baik pemerintah daerah, kepolisian, maupun dari investor swasta, seperti itu. Jadi sampai dengan sekarang ini, yang sudah operasional ada di wilayah Sulawesi Tenggara ini ada 8 dapur ya, 8 SPPG.
Kemudian yang direncanakan sekarang yang siap operasi sudah berdiri, SPBG-nya ada 23 unit, tinggal menunggu sertifikasi dari Badan Gizi Nasional. Kemudian yang sekarang sedang dalam proses pembangunan ada 45 unit. Jadi intinya dari 300 SPPG yang direncanakan di wilayah Sulawesi Tenggara memang sudah terbangun beberapa dan sudah disiapkan. Kemudian dihadapkan dengan untuk percepatan pembangunan, kami juga aktif untuk melaksanakan rapat koordinasi dengan beberapa stakeholder, termasuk dari region makan gizi itu sendiri dari BGN yang ada di sini. Kemudian untuk tugas secara teknis di lapangan dihadapkan dengan beberapa tantangan ataupun hambatan yang kita rasakan. Kami berperan aktif para babinsa kami untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, termasuk juga bagaimana kita menyiapkan lahan-lahan untuk sebagai bahan baku. Karena permasalahan pembangunan SPBG dalam rangka makan gizi gratis ini, selama ini juga kita rasakan bahwa kebutuhan bahan baku lokalnya sangat terbatas. Kita masih mengharapkan dari luar daerah, yaitu dari luar Sulawesi Selatan. Sementara kita harapkan bahwa apa yang dilakukan dalam program makan bergizi gratis ini bukan hanya semata-mata untuk menyiapkan makanan buat anak sekolah, tetapi juga ada multiplier effect yang diharapkan bagaimana kita menghidupkan UMKM, kemudian juga kita memanfaatkan lahan-lahan di pedesaan yang ujung-ujungnya tentunya kita mengharapkan ekonomi masyarakat akan meningkat. Jadi yang sudah kita lakukan selain sosialisasi, pendampingan, juga kita membantu memapping penempatan SPPG itu sendiri. Karena SPPG ini memang titik beratnya adalah didirikan pada satu titik yang dapat mengcover beberapa penerima manfaat. Dalam hal ini adalah anak-anak sekolah maupun ibu-ibu hamil dan ibu-ibu yang menyusui. Sehingga dalam proses mapping ini dihadapkan keterbatasan jumlah personil dari Badan Gizi Nasional, kami berperan serta bersama-sama membantu mapping, bahkan juga sosialisasi dengan masyarakat. Itu yang sudah kita lakukan. Luas tambah tanam ini dalam rangka ketahanan pangan, ini sebenarnya kan bukan barang baru ya. Ini sudah pernah kita laksanakan beberapa tahun yang lalu, cuman mungkin dimasifkan pada saat sekarang. Jadi peran kami, Satuan Komando Kewilayahan, Kodim, Koramil, Babinsa di bawah jajaran Korem 143 ini membantu pendampingan kepada kelompok-kelompok tani. Kemudian juga kita membantu juga bagaimana mensosialisasikan kepada para investor swasta. Karena untuk luas tambah tanam ini tidak bisa serta-merta dilakukan oleh pemerintah sendiri tanpa dukungan dari swasta. Syukur alhamdulillah, jadi pelaksanaan program LTT ini pada tahun 2004 yang semula tercatat 154.000 hektar, kini bertambah 84.000 hektar menjadi 238.000 hektar. Dan ini terus dilakukan oleh para babinsa kita dalam mendukung program luas tambah tanah. Intinya bagaimana para babinsa di wilayah secara aktif terlibat dalam kegiatan sosialisasi, pompanisasi, dan perbaikan irigasi, sehingga luas tambah tanam yang tergelar sini juga bisa dijamin berfungsi dengan baik walaupun di musim kemarau, sehingga tanaman yang ditanam, padi yang ditanam dapat tumbuh optimal dan hasil panen meningkat. Kemudian selanjutnya untuk program serapan gabah, ya kebetulan Mbak, saya juga pernah menjadi tim serapan gabah pada saat tahun 2016 waktu itu ya. Sekarang juga ada lagi, intinya hampir sama dengan pernah saya lakukan, dan ini juga sudah kami sampaikan kepada para babinsa yang ada di wilayah, bagaimana proses pendampingan para babinsa untuk menghimbau para petani agar menjual minimal 20% dari hasil panen kepada Bulog. Tentunya ini juga kita harus jelaskan kepada mereka, ini untuk sebagai upaya untuk menjaga ketersediaan stok beras nasional. Kami juga bermitra dengan rekan-rekan dari swasta, para pengusaha, kemudian tempat penggilingan beras, agar mereka juga bersedia memasok beras ke Bulog untuk memperkuat cadangan beras pemerintah. Adapun target yang ditetapkan melalui gabah kering panen GKP itu ada 114.000 ton.
Kemudian untuk beras itu 3.200 ton, gabah setara beras ada 64.000 ton. Hingga saat ini realisasi penyerapan telah mencapai 103.000 ton untuk gabah kering panen. Kemudian untuk beras 2.357 ton. Untuk gabah setara beras 57.802 ton. Kemudian untuk luas panen padi sejak Januari hingga saat ini tercapai seluas 22.767 hektar. Dengan adanya peningkatan serat gabah ini, kita tentu mengharapkan bahwa harga jual yang diterima petani bisa stabil, bahkan bisa meningkatkan kesejahteraan petani. Jadi kebijakan pemerintah ini sebenarnya pro petani ya, pro petani seperti HPP dan penghapusan faksi juga memberikan dampak positif terhadap serapan gabah. Siap, tadi Komandan sudah menyebutkan tentang program pemerintahan pusat. Apakah ada tantangan atau kendala Komandan dalam pelaksanaan program pemerintahan tersebut? Ya, memang program ini program baru ya. Tujuannya juga sangat strategis. Tentunya namanya program baru ini, tantangan yang pertama itu perlu waktu penyempurnaan evaluasi ya. Apalagi dihadapkan dengan bahwa program ini adalah dikhususkan para penerima manfaat itu adalah anak-anak sekolah, sekolah-sekolahan dan ibu-ibu hamil. Tentunya penyebaran mereka kan tidak merata. Penyebaran mereka tidak merata posisi anak sekolah. Setiap unit SPPG yang dibentuk itu diharapkan bisa memberikan manfaat kepada penerima manfaat minimal 3.000 orang. Penyebaran sekolah-sekolah ini tidak merata. Tentunya ini juga merupakan suatu tantangan yang harus kita pecahkan. Peran kami dihadapkan yang hal penyebaran anak penerima manfaat yang tersebar ini, kami bersama Region Badan Gizi Nasional yang ada di Sulawesi Tenggara ini bersama-sama memapping. Jadi Kodim, Koramil memapping titik-titik yang kemungkinan bisa didirikan unit SPPG sehingga dalam distribusinya untuk memberikan kepada sekian 3.000 orang itu bisa tepat. Tentunya sudah menjadi evaluasi dari Badan Gizi. Sehingga mereka menggunakan ada model 1 yang sekolah langsung oleh Badan Gizi, kemudian model 2 yang kerjasama dengan instansi vertikal, kemudian model 3 investor mandiri. Nah, di model 3 ini ada juga model 3B terkait di daerah 3T maupun hibrid. Itu salah satu hasil evaluasi, dihadapkan mungkin tidak semua lokasi-lokasi penerima manfaat itu tersentralisir dalam satu tempat. Mungkin kita ambilkan contoh yang di kepulauan Wawoni, itu penerima manfaat jumlahnya nggak sampai 200 orang. Seperti itu. Kemudian tantangan yang kedua ini terkait dengan kesediaan bahan baku lokal ya. Dengan satu dapur ini harus memberikan makan kepada minimal 3.000 orang. Contohnya mungkin hari ini dengan menu telur kita perlu 3.000 butir telur di sini. Besok ayam kita perlu sekian ratus ayam. Ini saya baru berbicara tentang satu unit. Seperti itu. Sementara untuk Sulawesi Tenggara ini bahan baku seperti telur, daging itu masih dikirim dari Sulawesi Selatan. Tentunya ini harus selesaikan dengan baik ya. Dalam hal ini peran-peran Babinsa kita, bagaimana kita mendorong, memotivasi untuk para investor juga termasuk masyarakat untuk mereka menyiapkan bahan-bahan lokal yang dibutuhkan. Kalau saya melihat potensi sebenarnya ada. Di desa-desa kita bisa bikin peternakan, kemudian masyarakat juga bisa berusaha, mereka punya lahan-lahan di desa, mereka mungkin bisa nanam segala macam. Dengan adanya dapur makan bergizi gratis ini, mereka melakukan kegiatan seperti itu, kemudian ada yang menampung, tentunya akan meningkatkan taraf hidup mereka. Jadi dihadapkan dengan tantangan keterbatasan bahan baku,
yang kita lakukan bersama pemerintah daerah, kita akan melakukan langkah-langkah upaya peningkatan ketahanan pangan sehingga ke depan untuk SPPG ini bisa mengambil bahan lokal dari kita. Nanti tentunya akan berdampak kepada pendapatan masyarakat yang meningkat. Kemudian tantangan yang ketiga, masih ada isu-isu kontraproduktif terhadap program ini, baik yang terjadi di luar ya, mungkin kita bisa lihat pada saat di media ini televisi tentang kejadian yang ada dapur yang keracunan segala macam. Ini merupakan satu hal yang menurut kami jadi bahan evaluasi kita, bagaimana kita membantu betul-betul mengawasi agar hal-hal seperti itu tidak terjadi. Isu kontraproduktif ini seperti itu. Dengan juga kita mensosialisasikan mereka, melakukan sosialisasi kepada mereka bahwa permasalahannya yang terjadi seperti ini, bukan seperti yang isu yang beredar. Peran kami ya bagaimana kita mensosialisasikan agar program itu bisa berjalan. Mohon izin Komandan, tadi kan Komandan sudah menyampaikan tentang kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut. Bagaimana dengan tanggapan dari masyarakat Komandan terkait dengan program pemerintahan tersebut Komandan? Untuk yang MBG ya? Siap. Untuk program MBG memang secara umum masyarakat menyambut baik ya. Tentunya sudah penjelasan-penjelasan yang kita lihat di media segala macam, bagaimana program MBG ini untuk mengetaskan stunting, meningkatkan gizi, yang merupakan investasi masa depan. Kalau anak-anak kita punya nutrisi gizi yang bagus, tentunya akan menambah bagaimana dia untuk belajar segala macam. Jadi secara umum program ini kalau saya lihat diterima oleh masyarakat, walaupun mungkin ada beberapa ya kelompok yang menganggap program ini belum mengena ataupun belum menjadi prioritas dihadapkan dengan program-program pembangunan yang lainnya. Tetapi ini juga menjadi suatu tantangan buat kita. Kami menganggapnya bahwa mereka belum tahu, sehingga tentunya program-program ini perlu disosialisasikan. Kami menyampaikan kepada jajaran baik di Kodim, Koramil, Babinsa untuk menggandeng instansi lain, dalam hal ini mungkin kepolisian, juga pemerintah daerah, membantu mensosialisasikan bahwa program ini tidak semata hanya untuk stunting dan perbaikan gizi, tetapi juga memiliki efek yang bagus untuk peningkatan kesejahteraan. Karena setiap dapur ini tentunya pertama akan menyerap tenaga kerja, kemudian dia membutuhkan bahan-bahan baku untuk diolah yang akan diberikan kepada anak-anak sekolah maupun ibu hamil. Intinya menjadi stimulan untuk merangsang UMKM ataupun desa-desa, BUMDesnya, bisa kooperasi desanya untuk menyiapkan bahan baku. Tentunya nanti itu akan berdampak kepada peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat. Jadi sampai sekarang secara umum masyarakat menerima, tetapi ada beberapa kelompok yang memang menurut saya perlu waktu untuk sosialisasi. Tapi saya yakin program ini akan bisa berjalan lancar. Tadi kita membahas tentang program pemerintahan pusat Komandan. Pastinya Bapak Kepala Staf Angkatan Darat mempunyai program unggulan Komandan. Apa saja yang telah dilaksanakan oleh Korem 143 yang kaitannya dengan program unggulan Bapak Kasat? Baik, jadi untuk program unggulan Kasat yang sudah dilaksanakan di Korem 143 yang meliputi program ketahanan pangan terpadu, TNI Manunggal Air, bersatu dengan alam, penghijauan, pendampingan percepatan stunting dengan renovasi rumah tidak layak huni dan MCK, itu sudah dilaksanakan di jajaran Korem 143, baik Kodim, Koramil maupun sampai dengan para Babinsa. Mungkin perlu saya jelaskan untuk ketahanan pangan terpadu yang sudah dilaksanakan, di mana masing-masing Kodim memanfaatkan lahan kurang lebih 200 hektar untuk kegiatan pertanian, peternakan, dan perikanan. Saya ambil contoh yang dilaksanakan Kodim Kendari, yaitu melaksanakan pembukaan lahan dan sudah ditanami jagung seluas 11,8 hektar. Kemudian 22,8 hektar digunakan untuk hortikultura, 3 hektar digunakan untuk peternakan sapi, dan
setengah hektar digunakan untuk perikanan. Ini sampel yang Kodim Kendari. Kodim-kodim yang lain pun sudah melaksanakan. Kemudian program unggulan Bapak Kasat yang kedua yaitu TNI Manunggal Air, yaitu program ini berfokus pada penyediaan air bersih di daerah-daerah yang kesulitan air. Untuk di wilayah Sulawesi Tenggara, kegiatan ini juga sudah kami laksanakan. Ini dilaksanakan meliputi pembangunan sumur bor, pompa hidran selama tahun 2024 sebanyak 30 titik. Jadi ada 27 titik untuk sumur bor di masing-masing wilayah Kodim, kemudian pompa hidran ada 2 titik di Kodim Bombana, ini bantuan Bapak Kasat, kemudian pimpanisasi ada di wilayah Kodim Kolaka, ini kerjasama dengan BKKBN. Kemudian untuk program Bersatu dengan Alam, yaitu kegiatan penghijauan, ini sudah dilaksanakan penanaman mangrove di Satuan Jajaran Korem 143. Ya, data yang ada di saya itu sudah ditanam sebanyak 6.235 pohon dan pembibitan sebanyak 9.130 pohon. Ini untuk penanam pohon ini tersebar di 7 kodim. Untuk Kodim Kolaka ini ada 1.000 pohon. Kemudian di Kodim Buton 600 pohon, di Kodim Munya 1.175 pohon. Kodim Kendari 1.300 pohon. Kodim Butur 1.107 pohon, kemudian Kodim Konawe Utara sebanyak 685 pohon. Kemudian yang terakhir di Kodim Bobanya sebanyak 300 pohon. Kemudian untuk pembibitan juga sudah dilakukan. Jadi untuk Kodim 14-12 Kolaka ini ada 2.200 pohon, kemudian Kodim Buton 4.500, Kodim Muna 700 pohon, Kodim Kendari 2.000 pohon, Kodim Butur 900 pohon, Kodim Konut sebanyak 620 pohon, Kodim Bombana sebanyak 2.300 pohon. Ini data yang sudah kami rekap dalam program Bersatu dengan Alam. Jadi intinya adalah penanaman pohon, mangrove dan pohon-pohon keras serta pembibitan bibitnya, ini yang sudah kita lakukan. Kemudian untuk program pendampingan dan percepatan stunting, ini kami berkolaborasi dengan pemerintah daerah ya. Jadi mungkin contohnya langsung saya sampaikan ya, yang sudah dilaksanakan pemberian paket sembako dan vitamin pada di wilayah Kodim Kolaka, Kodim Buton, kemudian ada rapat lokakarya untuk penurunan stunting, kegiatan penimbangan, pengurangan tinggi berat badan, pemberian vitamin dan susu. Kemudian juga memberikan bingkisan nutrisi kepada anak-anak stunting. Ini sudah dilakukan di beberapa wilayah. Yang kemarin baru kita laksanakan ada di wilayah Kodim 14-17 Kendari, di Kelurahan Moramo. Kemudian untuk pemberian makanan tambahan, pemberian vitamin dan susu pada event-event tertentu, sekaligus mungkin uji coba untuk makan gizi bergratis sudah kita laksanakan. Tapi intinya itu adalah program-program yang sudah kita laksanakan dalam rangka pendampingan dan percepatan stunting yang sudah dilakukan oleh jajaran Korem 143. Untuk program unggulan Bapak Kasat terkait RTLH dan MCK, ini selama tahun 2024 dilaksanakan untuk RTH sebanyak 31 unit, kemudian MCK sebanyak 13 unit. Ini juga masuk dalam sasaran pada saat pelaksanaan TMMD. Mungkin kemarin bagaimana dengan tanggapan masyarakat terkait dengan program unggulan dari Bapak Kasat? Nah, kalau saya lihat positif dari masyarakatnya, terutama untuk masalah penyediaan air bersih ini. Penyediaan air bersih. Mereka ini kan selama ini mungkin dia kebutuhan air bersih dia harus jauh ambilnya. Kalau mau dekat dia harus bayar. Dengan adanya program air bersih mereka sangat terbantu. Mungkin Mbak Dewi juga bisa lihat pada saat di media, pada saat peresmian itu anak-anak itu begitu antusias sampai itu. Jadi positif ya tanggapan masyarakat, termasuk juga program RTLH, kemudian MCK. Menurut saya sangat positif tanggapan masyarakat. Mohon izin Komandan, jika ada, apakah ada tantangan ataupun kendala dalam pelaksanaan program unggulan dari Bapak Kasat tersebut? Memang ada sih beberapa ya, dihadapkan, intinya lebih dihadapkan kepada bentuk medannya, geografis yang bervariasi di sini seperti itu. Tapi tidak menjadikan penghalang, itu menurut saya cuma tantangan kecil saja, bisa diatasi. Berarti tantangannya sudah teratasi nih Komandan? Teratasi, ya makanya yang dipergunakan kita tentara.
Karena kita harus naik ke atas gunung, sumber air, mapas hutan segala macam, ya itu biasa. Seperti itu. Itu tantangan yang menurut tentara itu sudah biasa di... Sebenarnya lebih kepada bahwa sasaran itu akan memberikan nilai besar manfaat kepada masyarakat, itu yang membuat kita tantangan seperti itu kita anggap kecil, seperti itu. Mau izin Komandan, ini yang pertanyaan paling terakhir nih Komandan. Apakah ada pesan maupun harapan yang ingin Komandan sampaikan kepada prajurit di jajaran wilayah Korem 143 dan masyarakat yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara? Ya, mungkin kalau pesan kepada seluruh anggota di bawah jajaran Korem 143 Huloleo, saya berpesan kepada seluruh anggota bahwa kehadirannya kita TNI harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Program-program pemerintah terkait MBG, kemudian terkait luas tambah tanam, serapan gabah, program pengumpulan kasat, itu harus kita dukung sepenuhnya. Karena program-program itu apabila dilakukan memberikan manfaat kepada masyarakat, dan masyarakat akan merasakan kehadiran negara di tengah-tengah mereka. Kemudian harapan saya kepada seluruh anggota, tingkatkan lagi profesionalisme kita sehingga kita memiliki kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang memang dalam rangka membantu pemerintah ataupun program pengumpulan Bapak Kasat selain tugas pokok kita sehari-hari. Yang terakhir, tingkatkan kemanunggalan TNI dan rakyat. Terima kasih, Mbak. Siap. Terima kasih Komandan telah berkenan hadir untuk sharing informasi kepada kita semua, yang tentunya informasi yang Komandan sampaikan itu bahkan bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih sudah berkenan hadir di Sultan Hasanuddin Podcast. Semoga kita bisa bertemu lagi Komandan di episode-episode selanjutnya. Ini saya ada pantun nih, burung dara, burung cendrawasih. Cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya Letu CHK Kuat Prati Uloli, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setia hingga akhir.